Welcome to Kita Kan Bestie. Hari ini kita mau ngebacain. Sebenarnya kemarin udah ketemu sama klien ini sih kita kemarin, dan sekarang kita bacain aja ya, karena sifat klien kita adalah privacy. Yuk dibacain sama Kak V. Oke, hari ini kita bakal bacain cerita judulnya Gaji 40 juta, tapi aku cuma boleh pegang rumah kontrakan. Itu ya. Halo Kak, aku mau cerita. Tolong samarkan nama aku. Sebut saja aku Karin. Jujur, aku udah nggak tahu harus cerita ke siapa lagi, karena masalah ini terlalu sensitif kalau aku cerita ke keluarga atau ke teman dekat. Aku adalah seorang wanita karir dengan alhamdulillah, posisi aku di kantor lumayan bagus dan penghasilanku stabil di angka sekitar 40 juta per bulan. Wow, gede banget Karin. Yang gaji segitu aja masih galau, guys. Dengan gajiku segitu, harusnya hidupku mandiri dan tenang kan? Tapi, ada tapinya nih, nyatanya enggak. Aku merasa terjebak dalam sebuah hubungan yang sangat manipulatif secara finansial. Aku punya pasangan, panggil aja namanya Aris. Mas Aris. Kenapa harus Mas Aris terus sih? Mas Aris. Kami sudah komitmen serius. Aris ini secara finansial posisinya di bawah aku. Gajinya jauh lebih kecil. Sejak awal, aku nggak pernah mempermasalahkan itu karena dia orangnya kelihatan tulus, dewasa, dan sangat menyayangi aku. Tapi ego dia sebagai laki-laki ternyata besar banget. Dia selalu merasa terintimidasi sama penghasilan aku. Sampai akhirnya 6 bulan yang lalu, dia bikin aturan yang menurut dia adalah jalan tengah demi keharmonisan hubungan kami ke depan. Dia minta semua kartu ATM, mobile banking, dan kontrol keuangan aku dipegang penuh sama dia. Wadaw. Wah. Alasan dia, biar aku belajar menghormati dia sebagai calon imam dan biar uang nggak habis untuk gaya hidup yang nggak perlu. Karena aku sayang banget dan nggak mau kehilangan dia, aku bodohnya setuju. Kak, bayangkan, setiap bulan gaji 40 juta aku langsung ditransfer ke rekening dia. Aku langsung ya. Dari uang itu, dia cuma kasih aku uang jajan 2 juta sebulan. Untuk ongkos kerja dan makan siang. Gila banget nih ini cowok ya. Dari sini udah kelihatan ya red flag-nya ya. Selebihnya dia yang atur. Dia selalu bilang sisa uangnya dia tabung buat beli rumah atas nama kami berdua setelah nikah. Biar kami nggak kontrak lagi. Setiap aku minta transparansi tabungannya, dia selalu marah dan bilang aku nggak punya rasa percaya sama calon suami. Sampai puncaknya minggu lalu, aku nggak sengaja lihat mutasi rekening di laptopnya saat dia lagi mandi. Aku cari tahu kemana perginya uang puluhan juta yang aku kumpulin tiap bulan. Dan tebak apa yang aku temukan, Kak? Coba kamu terusin deh. Bikin emosi jiwa nih ya cowok ya. Ternyata uang itu memang benar dipakai untuk bayar cicilan properti. Dia nggak bohong soal itu. Di mutasi itu jelas banget ada debit otomatis setiap bulan untuk cicilan sebuah rumah mewah di kawasan elit. Tapi plot twistnya, rumah mewah itu bukan dibeli untuk masa depan kami. Properti itu didaftarkan atas nama wanita lain. Lah. Dan setelah aku selidiki lebih dalam lewat nomor rekening tujuan, wanita itu ternyata istri sahnya. Anjay, jadi dia pacaran sama suami orang. Gila. Ya Kak, ternyata selama 2 tahun ini aku bukan cuma dikibulin soal uang. Aku adalah selingkuhan yang tanpa sadar membiayai cicilan rumah mewah untuk istri sah dan anak-anaknya. Sementara aku sendiri dikasih jatah 2 juta sebulan dan tinggal di kos-kosan sempit. Wah, gila lu Aris ya. Hari keterlaluan sih ini cowok minta diapain ya kalau ketemu kita ya. Sekarang aku hancur banget.
Aku mau ambil balik semua uangku, tapi secara hukum semua transaksi itu atas kesepakatan aku sendiri. Aku harus gimana, Kak? Tolong dong dibahas di podcastnya nanti ya. Oke. Ini dia tadi podcast dari teman kita si Karin. Menurut kalian gimana ini kita si Karin untuk menghadapin si Aris ini? Ya, ini bukan cuma diselingkuhin aja ya, tapi dia juga secara sadar dirampok, guys. Dan ini ya menurut aku dia harus konsultasi sama pakar hukum. Betul. Kamu Karin, kamu harus segera cari kuasa hukum. Kalau memang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, kamu bisa kok menempuh di jalur hukum karena kita sendiri juga nggak ngerti masalah hukum itu kayak gimana. Semoga kamu Semoga cepat segera selesai ya. selesai masalahnya dan mudah-mudahan kamu bisa dapat ganti Aris yang jauh lebih baik lagi daripada Aris. Oke. Jadi sekian dulu ya cerita dari kita. Buat kalian yang mau nge-share pengalaman, kalian butuh teman curhat, teman pergi, teman ngobrol, kalian bisa DM kita ya. Bye-bye.